Selama saya 1 sampai 5 hari itu tadi, saya tuh ditemenin sama anak kecilnya itu tadi, Iya. yang naik sepeda itu. Dia selalu nemenin saya, selalu di samping saya. Setiap kali saya mau keluar dari kamar pasien atau mau turun dari kasur aja pun, saya selalu dilarang oleh anak kecil itu tadi. Halo Sobat Brilio, welcome back to Brilio Horror bareng aku Dian Suantari. Apa kabar kalian? Semoga sehat semua ya dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena di episode kali ini kita akan membahas tentang mati suri. Tapi aku nggak sendirian karena aku ditemani langsung oleh seseorang yang akan menceritakan pengalamannya mengalami mati suri, yaitu Dimas Satya. Iya. Hai Dimas, welcome to Brilio Horror ya Dimas ya. Iya. Panggilannya siapa? Dimas. Dimas. Nah Dimas mungkin mau menyapa Sobat Brilio dulu. Halo Sobat Brilio, nama saya Dimas Satya Prabowo. Saya biasa dipanggil Dimas. Oke, langsung aja nih Dim. Tentang pengalaman mati suri yang pernah kamu alami. Iya. Itu awalnya seperti apa tuh Dim? Awalnya itu sekitar tahun 2010 sampai 2011 kalau nggak salah, karena itu saya masih kecil. Saya sekitar kelas 4 sampai kelas 5 SD di umur 9 sampai 10 tahun. Nah, waktu itu saya pengalaman yang mengantarkan saya ke mati suri itu karena penyakit DBD, demam berdarah. Di waktu itu DBD masih gencar-gencarnya juga seperti yang kita tahu. Nah, waktu itu pada awalnya saya didiagnosa DBD di salah satu rumah sakit swasta di Yogyakarta. Dan itu karena penanganannya di awal gejalanya itu saya sudah telat banget. Saya sudah telat banget. Dokternya itu juga sudah bilang ke kedua orang tua saya kalau Pak Bu, ini anaknya sudah telat banget untuk penanganan penyakit DBD. Karena waktu itu DBD juga berbahaya banget bagi kita. Nah, jadi sekitar waktu itu dokternya bilang kalau di penyakit DBD itu nanti akan disuntik yang obatnya itu tadi. Di mana obatnya itu tadi nanti akan bereaksi setelah 5 hari disuntik. Yang itu akan menentukan yang menang yang mana, antara penyakit atau yang obat. Nah, itu tadi yang dinamakan masa kritis. Masa kritis itu antara yang menang yang obat atau yang penyakit. Nah, selama saya habis disuntik, hari ke-1 sampai hari ke-5 saya opnam, itu saya sering mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Yang dimana saya sering mimpi-mimpi, saya melihat aktivitas-aktivitas rumah sakit yang dimana orang-orangnya itu nggak seperti biasanya. Saya melihat ada orang yang berbentuknya itu seperti bintang laut, dimana waktu kecil itu saya memanggilnya dia dengan nama Patrick. Iya, dengan nama Patrick. Iya, karena waktu itu kan, waktu itu masih anak-anak. Ada lagi yang kakek-kakeknya itu tuh tubuh, leher, kakinya tuh panjang semua. Dia kalau jalan tuh kayak rangka-rangka gitu, karena panjang semua itu tadi. Nah, di situ lalu yang masih saya ingat itu ada 2 sosok lagi. Yang satunya itu tante saya sendiri yang sudah meninggal. Yang satunya itu ada anak kecil naik sepeda roda 3. Nah, setelah 1 sampai 5 hari itu tadi, bukan setelah sih, selama saya 1 sampai 5 hari itu tadi, saya tuh ditemenin sama anak kecilnya itu tadi, yang naik sepeda itu. Dia selalu nemenin saya, selalu di samping saya. Setiap kali saya mau keluar dari kamar pasien atau mau turun dari kasur aja pun, saya selalu dilarang oleh anak kecil itu tadi. Dia selalu bilang, jangan Mas, temenin aku aja gitu di sini gitu, temenin aku aja di sini. Nah, terus kan waktu itu ada interaksi aku sama dia juga. Aku ngerasa kayak aku bosan gitu. Aku tuh pengen jalan-jalan, aku pengen. Bentar, tapi kamu tahu nggak kalau anak ini tuh bukan manusia gitu? Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Itu saya nggak tahu karena waktu itu seingat saya dan saya menganggapnya itu saya mimpi. Oh iya. Cuman saya masih ingat sampai itu sekarang. Itu mimpi pas saat di masa kritis itu? Apa? Sebelum masa kritis. Kalau masa kritis kan di hari ke-5. Itu masih sekitar 1 sampai 4 harian gitu. Berarti ini masih yang kayak mimpi-mimpi. Iya, selama saya masih mengalami mimpi. Benar. Oke. Nah, saya waktu itu saya pernah merasa kalau saya tuh bosan di situ. Tiduran setiap hari di kasur kan, setiap hari saya juga bosan kan. Nah, saya bilang sama anak kecilnya itu tadi, aku pengen keluar, aku pengen jalan gitu. Nah, sama anak kecilnya itu, jangan Mas, di sini aja gitu. Nah, terus dia bilang kalau biar nggak bosan, kita main kartu aja. Nah, cuman saya lupa waktu itu kartunya apa. Yang jelas, seingat saya dia ngajak saya main kartu. Nah, setiap 1 sampai hari ke-4 saya opnam itu selalu ditemenin dia dengan bermain kartu setiap malam. Tapi itu dalam mimpi? Dalam mimpi. Dalam mimpi. Nah,
Itu yang di mimpi saya, kenapa kok saya juga bisa bilang kalau saya melihat aktivitas-aktivitas, itu tuh juga ada salah satu suster yang datang juga meriksa biasa. Cuman itu tanpa sepatah kata pun. Dia datang, dia lihat, tatapannya tuh kosong. Dia tanpa kata-kata apa. Dia juga bawa kayak checklist buat dokter-dokter kayak gitu, buat pasien-pasien kayak gitu juga. Dia datang tanpa sepatah kata pun, dia juga kayak ngecek, oh ini gini, tapi dia nggak bilang, dia cuma megang tangan saya, habis itu udah keluar. Nah, setelah itu saya juga ketemu sama tante saya yang almarhum itu tadi sudah meninggal. Dia tuh datang, dia sering kayak jenguk, dia kayak lihat dari kamar pasien gitu, kayak dia kayak lihat gini gitu. Nah, setelah itu di hari masa kritis saya tuh mengalami yang kejadian yang agak aneh dari sebelum-sebelumnya. Nah, jadi gini, di hari kelima saya opnam, saya melewati masa kritis itu tadi, tante saya tuh datang di kamar saya. Tante saya datang, dia tuh ngajak saya, kamu nggak ketemu sama kakek gitu. Saya mau waktu itu. Kakek saya sudah meninggal. Iya, kakek saya sudah meninggal. Kamu nggak ketemu sama kakek gitu. Nah, saya juga saya mau ikut. Tapi sama anak kecilnya tadi dilarang. Jangan mas, di sini aja nemenin aku gitu. Tapi saya tetap mau. Ya nggak mau, aku pengen ikut tanteku, aku pengen lihat kakek gitu. Jangan mas, di sini aja. Sempet itu juga kayak jangan mas itu. Tapi saya tetap pengen ketemu sama kakek, akhirnya saya ikut. Karena memang dari kecil itu juga aku nggak pernah ketemu sama kakek. Setelah saya lahir tuh kakek udah meninggal, makanya aku pengen ketemu sama kakek. Akhirnya saya mau ikut sama tante saya. Saya ikut. Nah, anehnya itu dari mimpi sebelumnya, waktu saya bangun, saya tuh melihat diri saya sendiri sama bapak yang lagi tidur di samping saya. Oh, tapi kamu melihat kamu tuh lagi di kasur itu ya? Iya, lagi di kasur. Masih di opnam? Masih di opnam. Saya melihat diri saya sendiri sama bapak saya itu. Nah, terus saya ikut sama tante saya. Nah, waktu saya turun, anak kecilnya itu udah nggak ada. Jadi tinggal tante saya dan saya melihat diri saya sendiri sama bapak yang lagi tidur. Nah, selama saya jalan itu tuh nggak ada beban sama sekali. Rasanya jalan tuh emang bener-bener kayak ringan banget dan jaraknya tuh panjang. Saya keluar dari kamar pasien itu tadi. Saya keluar. Nah, terus tante saya nunjuk kakek di sana gitu. Habis itu saya jalan duluan. Nah, setelah itu saya menghadap ke belakang. Tante saya itu udah nggak ada. Terus maksudnya pas kamu jalan tuh udah nyampe mana tuh? Masih di dalam area lorong rumah sakit? Iya, masih di dalam area lorong. Oke, terus? Cuma lorongnya itu emang bener-bener sepi dan warnanya itu emang putih semua. Iya. Saya kan jalan duluan mendahului tante saya. Saya ada belakang, tante saya itu udah nggak ada. Nah, saya lihat kakek di situ, saya ambirin, kek gitu. Terus dia bilang, ngapain kamu di sini gitu. Nah, kalau dia tuh bilangnya tuh dalam bahasa Jawa waktu itu, ngopo kowe ning kene. Balio, pulang. Suruh pulang. Saya sampai kayak didorong-dorong gitu, pulang gitu. Nah, tiba-tiba saya bangun tuh, ibu saya langsung meluk, alhamdulillah le gitu. Jadi itu kamu terbangun dari yang mimpi itu? Iya, terbangun dari mimpi itu, alhamdulillah ibu bilang itu. Aku bingung, kenapa kok pada nangis gitu, kenapa kok pada meluk gitu. Nah itu, wis katanya ibu kan bilang bahasa Jawa tuh, wis engko wae no. Saiki diundangi dokternya, dah nanti aja sekarang dipanggilin dokternya dipanggil, dokternya bilang, wah alhamdulillah bu, anak ibu dapat mukjizat berarti. Emang sebenarnya kamu kenapa? Nah ini menariknya di sini. Di situ kan saya bingung apa yang terjadi gitu. Karena saya tadi merasanya kalau saya tuh mimpi, saya cuma tidur biasa. Nah sama kayak sebelumnya, cuman yang aneh di situ di hari itu waktu saya turun dan saya melihat diri saya sendiri sama bapak saya yang lagi tidur. Habis itu saya juga tanya, emang ada apa toh bu, ada apa toh pak gitu. Itu diceritain, tadi kamu tuh udah meninggal. Jadi kamu udah divonis meninggal? Udah. Nah, terus aku juga bingung, kok bisa ceritanya gitu. Nah, bapak tuh sebelum aku, jadi katanya bapak tuh, aku tuh sempat ngalamin kayak kejang-kejang gitu, yang dimana aku tuh tiba-tiba katanya tubuh kaku semua.
Nah di situ bapak tuh lihat ada orang tuh kok tinggi banget, tinggi banget, tingginya tuh ngelebihin dari tirai yang di pasien itu tadi. Rambutnya tuh keriting, rambutnya keriting. Bapak waktu itu katanya mikirnya gini, kalau emang itu orang pasti ada kakinya. Nah sama bapak dilihat bawah, Ternyata nggak ada kakinya. terus Nah setelah itu bapak udah feeling kok kayak adikku yang udah meninggal. oh ya. Nah setelah Bentar, itu adiknya maksudnya adiknya bapak kamu atau adiknya bapak, oke. tanteku itu tadi, Oh iya iya. kok kayak adikku gitu, rambutnya keriting. Setelah itu bapak cuma liatin terus. Nah katanya bapak, ternyata itu tuh katanya bapak tuh tanteku itu adiknya bapak tuh dia tuh kayak ngintip gini loh dari tirai pasien, dia kayak ngintip gini sambil senyum gitu. Nah bapak cuma bisa zikir waktu itu. Nah setelah itu saya kejang, setelah tante dia udah nggak ngintip lagi. Setelah itu aku kejang gitu. Nah sama bapak kan panik waktu itu, terus dipanggil dokter, dokternya datang. Habis itu aku kok katanya bapak kok tiba-tiba aku diam, cuman setelah itu aku diperiksa. Nah setelah itu aku divonis aku sudah meninggal. Nah kalau katanya bapak waktu itu dokternya bilang sama bapak, kalau ada orang meninggal itu kita tunggu dulu 2 jam biar kita memastikannya dulu nanti ini memang udah meninggal apa enggak. Karena kalau di rumah sakit itu mereka masih kayak takutnya kalau nanti ada kejadian mati suri itu tadi. Nah setelah 1,5 jam aku bangun ternyata. Nah waktu itu bapak udah ngabarin orang rumah, keluarga besar tuh udah ngumpul di situ, udah pada nangis, udah pada kayak merenung, udah mendoakan. Nah setelah 1,5 jam aku bangun, di situ aku dipeluk ibu, dipeluk bapak, kakak juga nangis. Nah setelah itu aku bangun di situ tadi kejadiannya. Berarti 2 jam itu adalah yang saat kamu mimpi itu, kamu ngelihat sosok-sosok ada anak kecil, lalu almarhum tante kamu. Itu yang selama 2 jam itu. Iya. Nah setelah itu masih ada ini nggak sih, Dim? Kamu masih bisa melihat sosok-sosok itu nggak? Nah itu kan di hari ke-5 itu, di masa kritis itu tadi. Nah setelah itu di hari ke-6-nya aku tuh ngeliat lagi anak kecilnya itu tadi. Anak kecilnya itu datang lagi. Padahal itu kamu udah sadar ya? Udah, itu aku udah divonis meninggal. Setelah aku udah mengalami kejadian mati suri. Itu aku udah bangun. Nah di hari ke-6-nya itu anak kecilnya itu datang lagi. Tapi itu kamu masih di rumah sakit apa? Saya masih di Opnam. Masa pemulihan waktu itu. Nah setelah itu anak kecilnya itu datang. Dia tuh biasanya dia kan ngajak main kartu. Dia tuh bawa coklat. Waktu itu dia nggak ngajak main kartu, dia cuma bawa coklat. Mas, ini tak kasih ke kamu, dihabisin. Habis itu ya udah aku maem. Nah setelah itu aku bangun, ibu kayak tanya, kamu kemarin kenapa kok bisa gitu? Karena kan waktu itu yang nemenin bapak. Ibu tanya kemarin kok bisa? Aku cerita semuanya. Aku lihat anak kecil, aku lihat kayak tanda-tanda gitu. Aku lihat kayak yang orang yang bentuknya kayak bintang laut. Aku lihat kakek-kakek yang tangannya panjang. Nah setelah aku dikasih coklat, aku bangun. Bentar, coklatnya itu kamu terima nggak? Iya aku terima. Iya aku terima. Aku makan. Aku makan sampai habis. Iya. Nah setelah itu kan aku bangun. Nah habis itu ibu tanya, kamu kemarin ngalamin apa aja gitu? Karena kan yang nemenin bapak, ibu kan nggak ikut waktu itu. Ibu kan taunya datangnya kan keluarga kan pas waktu aku udah divonis meninggal. Nah setelah itu aku ceritain semuanya ke ibu. Aku lihat anak kecil, aku lihat kayak tante-tante yang rambutnya keriting, aku lihat orang yang bentuknya bintang laut, aku lihat kakek-kakek yang tangannya panjang, aktivitas rumah sakit, yang suster datang meriksa tapi tatapannya kosong itu tadi. Nah setelah itu ibu ditanyain sama susternya, Bu, anaknya ngalamin apa aja waktu kemarin gitu. Ibu cerita, anak saya ngalamin ketemu sama anak kecil, sama tante-tante, sama ini gitu. Nah ternyata tante itu bapak tahu, bapak ternyata juga lihat pas waktu itu. Yang dimana bapak langsung bilang kalau
itu tuh adiknya bapak yang udah Yang- meninggal. Yang ngintip-ngintip dari jendela tadi. Nah terus yang anak kecilnya itu susternya tuh tanya, anak kecilnya kayak gimana bu, rambutnya segini gitu, naik sepeda roda 3. Nah terus ternyata susternya itu di situ dia langsung nangis, dia langsung meluk ibu. Nah ternyata anak kecilnya itu yang meninggal sebelum kamarnya itu tak pakai karena penyakit DBD, dan itu anaknya susternya sendiri. Nah setelah itu kan susternya tanya bentuk anak kecilnya itu kayak gimana bu, yang diceritain sama anaknya gitu. Rambutnya pendek segini, itu naik sepeda rodanya 3. Nah setelah itu susternya tuh nangis, dia langsung meluk ibu, dia nangis. Kenapa? Nah ternyata anak kecilnya itu anak susternya yang meninggal di kamar pasien yang sebelumnya saya pakai. Itu karena penyakit demam berdarah juga. Yang sama kayak Yang kamu sama. juga dibimbing. Iya, yang Itu sama. suster yang ngerawat kamu ya? Iya, yang rawat aku selama aku opnam di rumah sakit itu tadi. Jadi kamu bisa melihat. Jadi sebenarnya itu apa ya? Kalau mau dibilang mimpi juga sebenarnya ada kejadian nyata bahwa ada si anak dari suster itu yang Bener. meninggal di situ kan? Iya. Oke. Lalu Makanya setelah ngerasa anehnya itu kalau emang itu mimpi, cuman kenapa kok ada anak kecilnya itu emang beneran di situ, dan Iya. emang aku ngelihat yang ternyata yang aku tante-tante yang aku lihat itu ternyata tanteku sendiri yang udah meninggal, dan aku juga ketemu sama kakekku juga. Iya benar. Dan yang ngelihat tante kamu kan bukan cuma kamu ya, Benar. bapak kamu juga bilang Iya. bahwa sosok itu. Benar. Terus Dan yang itu tadi yang paling beda sendiri yang waktu ngelewatin masa kritis yang, dan aku bisa ngelihat aku sendiri yang lagi tidur dan Iya. bapakku sendiri lagi tidur di situ. Setelah itu susternya tuh bilang, dia jelasin kalau di kepercayaannya orang Kristen itu kata susternya ya ini, kata susternya itu coklat itu yang dikasihin ke saya yang dari anak kecilnya itu tadi itu sebagai anugerah atau kesembuhan biar aku sembuh buat hambanya, katanya itu, tapi lewat dari anak kecilnya itu tadi. Makanya susternya merasa sedih dan merasa terharu juga, ternyata anakku bisa membantu seperti itu. tapi susternya ada cerita lagi nggak Dim, kayak sebelum-sebelumnya ada kejadian kayak gitu nggak, pasien yang juga apa ya dipertemukan sama si almarhum anaknya itu? Enggak ada, karena katanya susternya itu, kalau dari katanya dia mungkin kenapa kok bisa ketemu sama anaknya, karena kan anaknya kan juga meninggal di kamar pasien yang aku iya, pakai itu tadi. Oke, nah itu kan kamu di rumah sakit tadi hari keberapa? Hari ke-6. Hari ke-6. Iya. Berarti kamu total berapa lama tuh di rumah sakit Dim? Itu aku sekitar 8 hari. Iya 8 hari. Nah itu setelah itu sampai hari ke-8 ada kejadian-kejadian lain nggak sih? Setelah aku tahu kalau ternyata itu anak kecil yang aku temuin itu anaknya suster yang udah meninggal, Iya. itu hari ke-7 tuh aku udah nggak lihat dia lagi. Tapi masih bisa ngelihat sosok lain yang kayak kamu bilang tadi apa bintang laut, terus Udah almarhum kakek udah Hari nggak ke-7, bisa sama sekali. Hari ke-7 hari ke-8 tuh aku nggak lihat apa-apa lagi waktu itu. Oke. Nah setelah mengalami experience mati suri, kita sebut mati suri bisa kan ya? Bisa. Karena udah divonis hampir meninggal. Apa yang kamu rasain Dim setelah itu? Yang aku rasain setelah itu perbedaannya. Mm-mm. Perbedaannya itu, nah itu kan pulang dari rumah sakit. Oke. Di hari ke-8 kan aku udah boleh pulang. Boleh pulang itu malamnya itu aku mimpi lagi. Aku nggak tahu itu mimpi atau apa, cuman Iya. waktu setelah aku tidur, aku tuh ketemu sama kakekku lagi di situ. Nah di situ dia juga, di situ aku sempat terjadi interaksi juga. Aku ngobrol sama kakekku. Itu sempat juga ngobrolin tentang kenapa kakek kok waktu itu aku malah kamu usir, atau kamu kok malah dimarahin gitu. Nah di situ kakekku juga cerita kenapa ya kamu tuh emang belum waktunya, katanya kayak gitu. Kamu belum waktunya dan kamu masih harus ingat sama kedua orang tuamu, kamu masih ingat sama keluargamu, dan emang belum waktunya, makanya kamu tak suruh pulang. Jangan asal ngikut sama orang, jangan asal ngikut sama sesosok-sosok gitu, kayak gitu. Nah terus mungkin setelah kejadian pengalaman mati suri itu tadi, perbedaannya juga aku lebih sering ngimpi ketemu sama kakek, aku lebih sering datengin sosok-sosok yang emang astral seperti itu. Iya. Tapi hanya di mimpi.
Atau maksudnya kan kadang kalau orang habis mati suri tuh ada beberapa kasus, aku pernah baca, pernah nonton juga ya, mereka jadi apa ya, mata batinnya tuh terbuka gitu loh, jadi bisa ngelihat sosok-sosok nggak kasat mata. Nah itu di kamu kejadian gitu nggak? Nah setelah mimpi-mimpi itu tadi, ada yang aneh tuh, aku ngelihat seseorang itu tuh kepalanya kuda. Kepalanya kuda? Kepalanya kuda. Oke, tapi itu bukan mimpi? Depan rumah, bukan. Bukan, oke. Kepalanya kuda. Depan rumah, lalu? Setelah aku sempat heran, itu kok kepalanya kuda. Aku tanya sama ibuku, Bu, kok itu ada mas-mas kepalanya kok kuda. Ibu kan dia juga langsung, loh mana gitu, nggak ada gitu. Iya, ibumu nggak bisa ngeliat. Iya, gitu. Berarti kan awalnya aku juga ngiranya itu orang biasa gitu, karena aku juga nggak pernah, makanya juga kaget gitu loh, kenapa kok ada orang, kenapa kok ada orang yang kepalanya aneh kayak gitu gitu. Terus setelah itu ada kejadian juga di mana anaknya tante saya itu tuh tiba-tiba nangis. Tante yang udah masih hidup itu tiba-tiba nangis. Itu datang ke rumah saya. Dia tuh anaknya tuh kayak nunjuk-nunjuk tuh. Itu siapa? Gitu. Di jendela rumah saya, itu siapa gitu. Setelah aku lihat, kok ada kayak cewek yang gitu tuh kukunya panjang. Kukunya panjang. Tapi kelihatan nggak wajahnya atau? Wajahnya juga senyum. Tapi kayak manusia biasa? Iya, kayak manusia biasa. Cuman kayak dia kayak tatapannya tuh tajam. Ke arah kamu? Ke arah anak kecil itu? Anaknya saya tadi. Iya. Dia tatapannya tajam gitu. Dia sambil kayak nyakar jendela gitu. Makanya terus sempat tak tanyain, kamu dari mana gitu. Dia bilangnya kayak, ya aku cuma dari sini gitu. Kenapa kok kesini gitu? Ya nggak apa-apa, aku pengen anaknya, pengen anak kecilnya itu. Pengen anak kecil itu? Apa maksudnya pengen ngeliat doang apa gimana? Itu aku kurang ingat juga, cuman yang jelas aku pernah tanya kan. Aku pengen anak kecil itu. Nah terus setelah kejadian itu, habis azan maghrib, katanya udah hilang, emang hilang gitu, sudah kembali lama lagi. Oh itu berarti kamu sempat bisa berkomunikasi juga kan berarti sama? Mungkin bisa dikatakan itu juga. Soal sosok itu. Itu nggak lama setelah kamu keluar dari rumah sakit? Ya sekitar berapa? 3 minggu 2 mingguan. 3 minggu 2 mingguan kamu masih bisa mengalami itu? Jadi seminggu pertama itu aku mimpi ketemu sama kakek terus, ngobrol-ngobrol terus. Minggu yang kedua setelah keluar dari rumah sakit, aku lihat ada kayak cowok yang kepalanya kuda tadi. Minggu yang ketiga, anaknya tanteku itu tadi datang ke rumah nangis, terus aku lihat ceweknya tadi. Nah itu kan kejadian terakhir yang kamu ingat itu adalah pas kamu masih kecil itu ya? Iya. Beberapa minggu setelah yang masa-masa kamu di rumah sakit. Iya. Kalau sampai sekarang, sampai kamu seusia sekarang ini masih ada nggak sih kejadian-kejadian aneh? Untuk seusia sekarang ini aku udah gak pernah ngalamin kejadian. Udah nggak ada, berarti bener-bener stop pada saat itu doang ya? Iya. Nah ini aku pernah baca ya bahwa beberapa orang yang bisa mengalami kejadian kayak kamu itu bisa juga karena faktor genetik. Jadi mungkin dari keturunan kamu, leluhur kamu itu ada yang punya semacam kayak indera keenam gitu loh. Nah itu nurun ke kalian tuh. Nah itu kamu sendiri ada nggak cerita kayak gitu dari mungkin keturunan-keturunan? Nah itu gimana tadi? Itu emang kakek itu, punya sixth sense juga. Yang emang dimana kakek itu pernah kayak ngebikin suatu kumpulan yang isinya 9 orang. Itu yang emang isinya itu orang-orang yang punya sixth sense semua. Nah itu maksudnya perkumpulan itu terus maksudnya aktivitasnya tuh gimana maksudnya? Kalau soal aktivitas aku kurang tahu juga. Kurang tahu. Cuman itu yang pernah cerita itu bapak. Nah aku pernah tanya sama kakek waktu itu, kayak emang dulu pernah punya kayak teman-teman yang emang 9 orang itu isinya sixth sense. Bentar aku potong. Maksudnya kamu nanya sama kakek ini yang dalam mimpi kamu kalian ngobrol itu apa gimana? Iya, waktu aku masih ketemu sama kakek di mimpi itu tadi. Aku pernah mimpi itu tadi, terus aku tanya sama kakek, kayak emang pernah punya 9 kumpulan gitu yang isinya sixth sense semua. Kakek cuma jawabnya ketemu sama yang namanya siapa gitu, itu sekarang masih di Jakarta. Sekarang di Jakarta. Katanya kayak gitu.
Maksudnya minta kamu kalau mau tahu bertemu sama orang itu, nanti diceritain gitu. Kalau yang dari saya tangkap, kalau emang pengen tahu soal itu tanya ke orang itu tadi yang masih hidup itu tadi. Oke, terus kamu akhirnya nyari nggak orang itu? Enggak. Tapi kamu nanya lagi nggak ke orang tua kamu tentang? Aku nanya lagi sama bapak, Pak, aku semalam mimpi lagi ketemu sama kakek. Terus aku tanya yang soal 9 orang itu tadi. Nah itu katanya suruh ketemu sama yang namanya siapa gitu di Jakarta, tapi sekarang sampean aku lupa namanya itu. Terus katanya sama bapak kaget, loh kok bisa tahu gitu. Ya itu tadi aku tanya sama kakek gitu. Jadi bapak cerita, iya emang dari 9 orang itu tadi satu yang masih hidup itu sekarang di Jakarta. Kayak gitu. Nah tapi kamu dari pengalaman itu kamu dapat ini nggak sih Dimas, semacam apa ya, wangsit atau wahyu atau apa gitu? Biasanya kan orang habis mati suri tuh mereka kayak dapat semacam vision gitu loh. Kamu ada nggak pesan atau apa gitu mungkin dari kakek kamu atau sosok-sosok yang tadi? Aku mungkin lebih dapatnya kayak benda pusaka ya kakek, karena kakek itu dulu tuh emang punya banyak benda-benda pusaka seperti itu. Yang dimana itu tuh salah satunya itu yang katanya saudara-saudara juga itu yang emang lagi dicari-cari sama saudara-saudara lain. Emang benda itu yang dimana itu tuh ternyata turunnya ke aku. Maksudnya itu dikasih secara langsung ke kamu gitu? Nah itu sebenarnya aku dapat itu tuh waktu dari TK. Oh jadi kamu udah punya itu sebelumnya? Iya udah punya itu. Nah lanjut lagi dari yang peninggalan dari mbah kamu itu Dimas, dari kakek kamu ya. Itu berupa apa sih? Pusaka seperti apa? Pusakanya itu kayak batu gitu, tapi bentuknya tuh kerang. Jadi kayak fosil kerang yang membatu gitu. Oke. Di situ ada tulisan Arab gundulnya gitu. Itu gimana tuh? Tulisannya gimana? Bentuk Arab batunya? Kayak bentuknya tuh kerang, tuh kerang yang kayak fosil kerang yang membatu gitu. Oh iya. Iya seperti itu. Terus orang tua kamu bilang nggak sih kenapa batu itu tuh dikasih ke kamu gitu? Nah itu tuh kalau dari kata orang tua, aku pernah tanya sama bapak juga. Kenapa kok itu turunnya ke aku? Nah terus katanya bapak cuman ya mungkin kakek emang sayangnya cuman ke kamu, makanya batunya itu yang pusaka yang emang beneran dijaga sama kakek itu yang dicari sama saudara-saudaranya bapak selama ini yang emang turunnya ke kamu karena mungkin kamu yang paling disayang katanya kayak gitu. Oke. Selain barang-barang itu ada peninggalan lain nggak sih Dim? Sebenarnya tuh dulu waktu masih sering ya mungkin bisa dikatakan interaksi sama kakek, itu tuh kakek pernah bilang sebenarnya ada satu lagi yang itu tuh dimana itu tuh bentuknya tuh kayak keris tapi lengkuannya tuh 5, itu ada di rumah tengah. Ada di rumah tengah di lemari. Nah aku sebenarnya itu cuman kakek bilangnya itu terserah kamu mau kamu ambil atau enggak seperti itu, tapi sampai sekarang nggak aku ambil. Kenapa? Ya karena mungkin aku juga nggak mau terlalu banyak membawa pusaka gitu. Mungkin kamu juga. Ya mungkin kalau menurut aku kalau emang itu beneran dikasih ya nanti bakalan datang ke aku kalau aku mengerti kayak gitu. Jadi kenapa kok aku harus ambil gitu. Oke Dimas, nah kalau kamu sendiri nih misalnya di usia kamu yang sekarang terus kamu kayak dikasih kemampuan six sense atau indera keenam dari kakekmu tadi itu, kamu mau nggak gitu? Sebenarnya itu jadi pro kontra juga di rumah dari kedua pihak orang tua itu juga jadi pro kontra. Kalau dari ibu itu juga bilangnya ke saya tuh dia juga bilangnya kalau emang kamu dikasih kelebihan itu diterima aja dan diasah lagi, siapa tahu itu bisa berguna buat membantu orang. Cuman kalau dari katanya bapak itu mendingan jadi orang yang biasa aja. Tuh. Cuma kalau dari aku pribadi sih karena mungkin aku masih sulit untuk mengontrol emosi juga, itu makanya aku juga mungkin untuk sekarang ini aku belum mau. Seperti itu. Tapi ada ini nggak sih Dim, kayak apa ya, larangan-larangan gitu dari keluarga kamu? Larang-larang apa tuh? Tentang yang kayak tadi kan ternyata kamu punya keturunan yang punya kemampuan indera keenam dan lain-lain. Ada nggak sih yang kamu sebagai keturunannya itu nggak boleh kamu lakuin gitu, ada nggak? Apa emang nggak ada? Ya mungkin kalau pesannya dari bapak itu cuman kalau memang kakek emang nurunin itunya ke kamu, itu berarti ya jangan gunakan hal tersebut buat hal yang negatif. Cuman lebih baik jadi orang yang biasa aja
Karena kan ya setiap kali orang punya kemampuan kan kita kan juga nggak tahu orang itu bisa menggunakan kemampuan tersebut untuk menjadi lebih baik atau enggak, kalau pastinya dari bapak seperti itu. Oke, jadi gimana kamu mempergunakan itu kalau memang nanti harus di kamu gitu ya nantinya? Iya. Oke, tapi kalau dari kamu pribadi emang nggak ada keinginan? Iya, tidak ada. Oke. Nah, balik lagi ke cerita mati suri kamu itu ya, pengalaman mati suri. Ini sebenarnya kamu udah pernah cerita ke selain keluarga ya, udah pernah cerita ke temen atau mungkin lingkungan kamu gitu? Ini udah pernah cerita juga ke beberapa teman-teman yang pas waktu di SMP, di SMK, dan beberapa di teman-teman di sekitar rumah itu juga udah pernah. Nah, itu tanggapan mereka gimana tuh? Kalau seingatku ada salah satu tanggapan dari teman-teman dari SMK itu juga dia bilangnya selama ini tuh aku ngerasa ada yang aneh dari kamu gitu. Oh, iya. Nah, setelah tahu ceritaku, ternyata emang mungkin karena aku pernah mengalami experience mati suri itu tadi. Nah, mungkin dia rasanya ada yang aneh itu mungkin karena emang aku ada suatu kelebihan dan aku pernah mengalami itu. Nah, mungkin anehnya, dia ngerasa anehnya tuh mungkin dari aku tuh emang anehnya dari kelebihannya itu tadi. Maksudnya kayak aura kamu gitu mungkin beda kali ya sama orang lain? Ya, mungkin. Oke, tapi dia termaksud yang bisa ini nggak sih, Dimas bisa lihat atau gimana gitu? Enggak. Tapi dia bisa ngerasain gitu, ada yang beda dari kamu gitu. gitu. Beberapa ngerasain seperti itu, ada yang beda dari kamu. Well, Sobat Brilio, itu dia tadi cerita dari Dimas tentang pengalaman mati suri yang pernah dia lalui. Terima kasih banyak ya Dimas ya, kamu udah mau berbagi di sini, karena mati suri sendiri kan bukan pengalaman yang pernah dilalui oleh semua orang gitu ya. Dan buat Sobat Brilio, buat kalian yang punya tanggapan tentang cerita hari ini, episode hari ini, silahkan tulis di kolom komentar. Atau kalian punya request dan cerita-cerita horor versi kalian, boleh banget kirim di kolom komentar atau kirim ke alamat email kita. Well, thank you so much buat kalian yang sudah nonton episode Brilio Horor hari ini. Aku Dian Nusantari pamit, see you on the next video.